Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mau mempresentasikan tentang dinasti Murabitun dan Muwahhidun. Nama saya Arum Trinitraning Tias dan nama rekan saya Indri Ayu Muzayana. Dinasti Murabitun. Murabitun atau Al-Murawiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang berkuasa di Maghrib. Nama Al-Murabitun berkaitan dengan nama tempat tinggal mereka, yakni Ribat. Al-Murabitun adalah kelompok umat Islam yang menyebarkan ajaran Tauhid Sunni di Afrika bagian utara. Mereka meyakini Islam sebagai agama dan negara, kemudian mereka mendirikan dinasti Al-Murabitun. Murabitun atau Ribat, sejenis benteng pertahanan Islam yang berada di sekitar Masjid Musyirifah Sunanto. Anggota pertamanya berasal dari Lamtuna, bagian dari suku Sanhaja yang suka mengembara di padang Sahara. Salah satu kebiasaan mereka menggunakan cadar yang menutupi wajah di bawah mata. Kebiasaan ini dinamakan mulazzamun atau para pemakai cadar, yang kadang-kadang menjadi sebutan lain bagi kaum Murabitun. Ibu kota Al-Murabitun ialah Markazi, yang didirikan oleh pemimpin mereka yang kedua, yaitu Yusuf ibnu Tashfin. Mereka mengakui khilafah Abbasiyah yang menganut mazhab Maliki yang tersebar luas di Afrika Utara. Akhirnya, Al-Murabitun ditundukkan oleh Al-Muwahhidun yang telah menguat di Afrika Utara. Kemajuan dan kemunduran dinasti Murabitun. Kemajuan dinasti Murabitun yaitu banyak mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, bangunan masjid. Dinasti inilah yang pertama membuat dinar memakai huruf Arab dengan tulisan Amir al-Mu'minin di bagian depan mencontoh uang Abbasiyah dan bertuliskan kalimat iman di bagian belakang. Terkait dengan ekonomi, di bawah kekuasaan Yusuf ibnu Tashfin berkembang dengan pesat. Kelemahan dinasti Murabitun. 1. Lemahnya disiplin tentara dan merajalelanya korupsi yang melahirkan disintegrasi. 2. Berubahnya watak keras, pembawaan barbar menjadi lemah ketika memasuki kehidupan Maroko di Andalusia yang mewah. 3. Mereka memasuki Andalusia ketika kecemerlangan intelektual kalangan Arab telah mengganti kesenangan berperang. 4. Kontak dengan peradaban sedang menurun dan tidak siap mengadakan asimilasi. Dan kelima, dikalahkan oleh dinasti dari rumpun keluarganya sendiri, yaitu Al-Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun sama halnya dengan dinasti Murabitun yang memulai propagandanya di bidang keagamaan, atau setidak-tidaknya menjadikan agama sebagai dasar gerakan tersebut. Pelopor dan sekaligus sebagai pendiri adalah Muhammad ibnu Tumar yang lahir di Atlas tahun 1082 Masehi. Dia berasal dari suku Masmudah, pegunungan Atlas Maroko. Sebuah sebutan yang diberikan kepada pengikutnya adalah Al-Muwahhidun yang berarti penegak keesaan Tuhan. Dalam bidang teologi, Ibnu Tumar berpaham Al-Asy'ariyah, sedangkan dalam bidang tasawuf ia memilih paham yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali. Dan bidang fikih dia menganut mazhab Maliki. Setelah Ibnu Tumar meninggal dunia tahun 1130, gerakan ini dipimpin oleh Abdul Mukmin yang kemudian menggunakan gelar khalifah bagi dirinya. Dia berhasil menaklukkan, menguasai kerajaan Hamiyah di Bejaya, Ziridiyah di Ifriqiya, Teluk Sidra, dinasti Murabitun dan ibu kotanya Marrakesh, Maroko, Afrika Utara pada tahun 1147. Padang pasir Libya 1149. Pada tahun 1170 dia melakukan ekspansi ke Spanyol dan berhasil menguasainya. Kemudian dia menjadikan Seville sebagai ibu kota dinasti Muwahhidun. Kemajuan dan kemunduran di dinasti Muwahhidun. Kemajuannya terdiri dari dalam bidang politik. Dinasti Muwahhidun telah mampu menguasai wilayah kepulauan Atlantik sampai ke daerah Teluk Gebes di Mesir dan Andalusia. Dalam bidang ekonomi, dinasti Muwahhidun telah berhasil menjalin hubungan perdagangan dengan beberapa daerah di Italia.
Dalam bidang arsitektur, dinasti Muwahhidun banyak menghasilkan karya-karya dalam bentuk monumen, seperti Giralda, menara pada Masjid Jami' Sevilla, Bab Akunau, dan Al-Qutubiyah, menara yang sangat megah di Marakiyah, serta menara Hasan di Rabat. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, banyak ilmuwan yang muncul pada masa dinasti Muwahhidun ini, terutama pada masa kepemimpinan Abdul Mukmin dan Abu Yakub Yusuf, yaitu Ibrahim bin Malik bin Mulkun Al-Hafiz, Abu Bakr Al-Jad, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Rusyid, dan kemundurannya terdiri dari perebutan tahta di kalangan keluarga, melemahnya kontrol terhadap penguasa daerah, mengendurnya tradisi disiplin, dan terakhir memudarnya keyakinan dan akan keagungan misi Al-Mahdi bintu Mard. Bahkan namanya tidak disebut lagi dalam dokumen negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.